Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurcain Misali, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang analisis pekerjaan dan jabatan. Adapun pengertian dari analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Adapun pengertian dari analisis jabatan atau job analysis adalah sebuah proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk program-program kelembagaan, kepegawaian, serta ketatalaksanaan, dan memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang menggunakannya atau memberikan gambaran spesifikasi jabatan tertentu. Jadi, analisis jabatan terdiri atas 3 pokok kegiatan, yaitu yang pertama, pengumpulan data jabatan, yang kedua, pengolahan data jabatan, dan yang ketiga, penyajian informasi jabatan untuk berbagai program. Jabatan berkaitan dengan serangkaian pekerjaan yang akan dilakukan dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut dan kondisi lingkungan di mana pekerja tersebut dilakukan. Adapun tujuan dari analisis pekerjaan yaitu yang pertama, untuk menciptakan kesesuaian yang tepat antara pekerjaan dan karyawan. Yang kedua, untuk menilai kinerja seorang karyawan. Yang ketiga, untuk menentukan nilai tugas tertentu. Dan yang keempat, yaitu untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan suatu perusahaan. Adapun tujuan dari analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakannya. Analisis pekerjaan yaitu juga merupakan tujuan dari dilakukan analisis jabatan. Adapun tujuan analisis jabatan atau pekerjaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Adapun pentingnya analisis pekerjaan yaitu rincian yang telah dikumpulkan dengan melakukan analisis pekerjaan memainkan peran penting dalam mengendalikan hasil pekerjaan tertentu. Menentukan keberhasilan pekerjaan tergantung pada analisis pekerjaan yang tidak biasa, tepat, dan menyeluruh. Hal ini juga membantu dalam merekrut orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu. Adapun pentingnya analisis jabatan. Analisis jabatan sangat penting dan harus dirumuskan atau disusun oleh bidang kepegawaian atau personalia atau HRD di sebuah instansi negeri maupun swasta, tak terkecuali sebuah lembaga negara sekalipun. Selain itu, untuk mengetahui apakah pegawai tersebut cocok atau pantas menempati jabatan yang diberikan, mulai dari pendidikannya, keahliannya, dan pengalamannya. Metode analisis jabatan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam menganalisis jabatan antara lain, yang pertama yaitu metode wawancara, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode kuesioner, yang keempat catatan karyawan. Baiklah, dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis pekerjaan atau analisis jabatan merupakan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, merupakan penentu isi dari suatu jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, kewenangan, kondisi kerja, pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan hubungan dengan jabatan lainnya dalam organisasi, serta persyaratan jabatan yang dibutuhkan seorang karyawan agar mampu melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan yang diembannya dengan baik. Sekian materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.